Halo teman-teman, kembali lagi bersama Amel di sini. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman kabarnya sehat-sehat ya. Pada episode kali ini, Amel akan bercerita tentang salah satu tokoh di Indonesia tahu loh. Siapa tokohnya? Tonton terus sampai selesai. Tokoh yang akan kita bahas pada episode kali ini yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal B.J. Habibie. Beliau Presiden ketiga Republik Indonesia. Pingin tahu ceritanya, pingin tahu sejarahnya, pingin tahu pendidikannya? Tonton terus sampai selesai. Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 20 Juni 1936. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang ahli petani dari Gorontalo. Sedangkan ibunya bernama R.A. Tuti Puswordono, berasal dari Yogyakarta. Sejak kecil, Habibie menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, terutama dalam pelajaran eksakta. Setelah ayahnya meninggal ketika ia berusia 14 tahun, sang ibu membesarkan ke-8 anaknya sendiri dengan gigih. Keluarganya kemudian pindah ke Bandung dan Habibie kecil melanjutkan pendidikannya di bangku SMA Kristen Dago. Setelah lulus SMA pada tahun 1954, Habibie melanjutkan studinya di Institut Teknologi Bandung ITB. Namun, hanya 1 tahun kemudian ia memutuskan untuk mengejar cita-citanya di bidang dirgantara dan melanjutkan studinya di Jerman. Ia mengambil jurusan teknik penerbangan dan spesialisasi konstruksi penerbangan pesawat. Selama kuliah di Jerman, Habibie dikenal dengan mahasiswa yang rajin, cerdas, dan gigih. Ia bekerja keras untuk membiayai studinya sendiri. Pada tahun 1960, ia mendapat gelar, yaitu Diplo Integer dengan peringkat summa cum laude. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan studinya dan meraih gelar Doktor Integer pada tahun 1965 dengan predikat Insinyur Pesawat Terbang Cemerlang, disertai mengenai metode termodika dan pesawat terbang, mendapat pengakuan luas dan menjadi dasar bagi banyak penerbangan di industri penerbangan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Habibie memulai karirnya di perusahaan kedirgantaraan terkemuka di Jerman. Di sana ia mengembangkan berbagai proyek penting dan memegang posisi strategis termasuk kepala penelitian dan pengembangan. Ia juga dijuluki sebagai Mr. Crack karena penemuan dalam mendeteksi keretakan pada sayap pesawat yang dikenal sebagai faktor Habibie. Pada tahun 1974, atas permintaan Presiden Soeharto, Habibie kembali ke Indonesia. Soeharto melihat potensi besar pada Habibie untuk mengembangkan industri strategis di tanah air. Setelah kembali, Habibie langsung memegang berbagai jabatan penting, termasuk
Direktur Utama Industri Pesawat Terbang Nurtation atau disingkat IPTN, yang kemudian berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, IPTN atau PT Dirgantara Indonesia memproduksi berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat N250 Gatot Kaca yang menjadi kebanggaan nasional. Selain itu, Habibie juga menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun. Di posisi ini, ia menjadi motor penggerak bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, serta mendorong modernisasi industri. Puncak karir B.J. Habibie terjadi pada tahun 1998. Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, Habibie saat itu menjabat sebagai wakil presiden secara konsistual, langsung menggantikan posisi Presiden ketiga Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Kepresidenan Habibie sangat singkat, hanya sekitar 17 bulan, namun penuh dengan tantangan dan perubahan signifikan. Ia menjabat tengah krisisnya multidimensi yang melanda Indonesia, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Di masa kepemimpinannya, Habibie melakukan berbagai reformasi fundamental. Keputusan paling kontroversial di masa pemerintahannya adalah referendum Timur Timur pada tahun 1999 yang akhirnya menghasilkan kemerdekaan Timur Leste. Meskipun banyak pihak menentang, tetapi Habibie berpegang teguh pada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Itulah pada masa kepresidenan yang beliau jabat. Pada pemilihan umum 1999, laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh MPR. Ia kemudian tidak mencalonkan diri sebagai presiden setelah tidak lagi menjabat. Habibie tetap aktif dalam berbagai kegiatan, terutama di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mendirikan yayasan, yaitu Yayasan Habibie Center, yang berfokus pada pengembangan demokrasi, hak asasi manusia, dan ilmu pengetahuan. Kehidupan pribadi Habibie juga sangat menginspirasi, terutama pada kisah cintanya bersama istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari. Kisah cinta mereka yang penuh dengan kesetiaan dan dukungan yang abadi diabadikan dalam buku dan film-film yang banyak menceritakan tentang kisah cinta mereka. B.J. Habibie wafat pada tanggal 11 September 2019 bertempat di Jakarta dalam usia 83 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh bangsa Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok visioner, ilmuwan unggul, negarawan, dan inspirasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Warisannya dalam bidang teknologi dan demokrasi akan selalu dikenang sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah modern Pak B.J. Habibie. Beliau pantas untuk dikenang. Nah, itulah tadi cerita tentang tokoh yang kita ambil pada episode kali ini,
yaitu Bapak Presiden ketiga B.J. Habibie. Kisahnya sungguh sangat mengharukan dan kisahnya sungguh sangat menginspirasi bagi penerus bangsa. Dan bagi kita juga sebagai generasi bangsa, sudah sepatutnya tokoh ini atau sosok beliau ini menjadikan sebuah inspirasi kita dalam pendidikan, pengembangan ilmu yang menjadi acuan kita dalam berpikir. Kita generasi penerus bangsa sudah seharusnya, sudah sepatutnya mencontoh beliau. Dan kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya bangga mempunyai sosok beliau. Dan sudah seharusnya kita harus mengenang dan mengirimkan doa terus kepada beliau. Nah, itu tadi, semoga bisa mendapat pesan dan kesannya bagi kita semua. Jangan lupa saksikan terus episode-episode selanjutnya tentang tokoh-tokoh selanjutnya yang akan saya ceritakan. Terima kasih sudah menonton cerita di sini. Dah.